Berbahagialah yang miskin, karena kamu umat Allah. Kamu yang lapar akan dikenyangkan. Kamu yang menangis akan tertawa. Berbahagialah kamu jikalau kamu dibenci, ditolak dan difitnah karena anak manusia. Bersukaria dan bergembiralah, sebab pahalamu besar di surga. Karena para nabi pun telah diperlakukan demikian. Dia bilang, engkau nggak Tuhan orang Kristen? Dia diam. Terus aku bilang, kalau memang engkau Tuhan orang Kristen, mengapa engkau mau menyembuhkan saya sementara saya bukan pengikutmu? Saya bahkan percaya sama kamu aja enggak. Bahkan satu saya mau bilang sama kamu ya, saya sangat membenci. Saya bilang seperti itu. Lalu dia menjawab ya dengan suaranya yang luar biasa menyejukkan hati. Dia bilang, karena aku mengasihi kau gitu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang seiman di dalam Tuhan kita Yesus Hamasiah, atau yang bisa kita sebut dengan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing, saya mau berbagi sebuah kesaksian hidup saya, walaupun hanya secara singkat. Dan semoga kesaksian saya ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Indah Latukau. Saya dibesarkan di keluarga Muslim. Papa saya dia sudah Muslim dari kecil ya, dari lahir. Kalau mama saya dia agama, sebelum menikah dia agama Kristen, tapi ketika dia menikah dengan papa saya dia ikut keyakinan papa saya itu Muslimnya. Terus entah kenapa mama saya setelah pindah keyakinan dia ikut agama papa saya, dia jadi kayak fanatik gitu, jadi benci sama agama Kristen. Padahal keluarganya nggak bohong dia gitu, entah kenapa. Jadi dia kayak berjanji sama dirinya sendiri. Dia pernah cerita sama saya kalau nanti anak-anak, cucu-cucunya, bahkan keturunannya nanti nggak boleh ada yang atau jadi ke agama Kristen atau pindah ke agama Kristen gitu, karena dia udah buang agama Kristen itu katanya. Jadi untuk keturunannya nanti jangan sampai ada yang masuk agama Kristen. Nah, kok bisa saya masuk agama Kristen? Jadi gini ceritanya. Beberapa bulan kemudian aku sakit nggak bisa bangun dari tempat tidur, nggak bisa makan aja susah. Aku cuma bisa minum air. Terus udah berapa kali bawa ke dokter juga tetap hasilnya sama, nggak sembuh-sembuh. Nah, setelah mungkin ada sekitar 3 harian lah aku sakit itu, aku udah kayak mau putus asa, karena setiap hari aku berzikir setiap hari. Aku tetap berdoa sama menurut keyakinan aku yang lama gitu. Tiba-tiba ada kayak cahaya yang datang gitu, berdiri samping aku. Terus tiba-tiba ada kayak dia mau jamah aku dari atas ini, ada cahaya gitu turun sampai di kaki gitu. Nah, satu yang membuat aku langsung kaget, pas jamahannya di tangan itu ada bolong di tangannya gitu, kayak bekas ya, seperti orang Kristen imani bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan di kayu salib. Kalau dalam sejarah agama aku kan, Tuhan aku nggak ada sejarah yang namanya dia dipaku di kayu salib. Bahkan di dalam agama Islam pun ada Nabi Isa, tapi Nabi Isa mati, dia bukan disalib gitu. Nah, cuman orang Kristen orang Kristen imani bahwa Yesus itu mati di kayu salib dan tangannya dipaku ya di kayu salib. Saya kaget gitu, saya langsung buka mata, saya mau bangunin suami saya, tapi suara saya nggak bisa keluar gitu, mau manggil suami saya nggak bisa bergerak pegang suami saya. Cahaya itu berdiri tepat di samping saya. Lalu saya bilang, engkau gak Tuhan ya orang Kristen? Saya bertanya sama dia, tapi anehnya saya nggak bisa bangunin suami saya bisa ngomong sama orang itu gitu, tapi saya nggak bisa lihat wajahnya bersinar. Terus dia bilang, engkau gak Tuhan ya orang Kristen? Dia diam. Terus aku bilang, kalau memang engkau Tuhan ya orang Kristen, mengapa engkau mau menyembuhkan saya sementara saya bukan pengikutmu? Saya bahkan percaya sama kamu aja enggak. Bahkan satu saya mau bilang sama kamu ya, saya sangat membenci. Saya bilang seperti itu. Lalu dia menjawab ya dengan suaranya yang luar biasa menyejukkan hati. Dia bilang,
karena aku mengasihi kau gitu. Saudara, itu suaranya adem banget dengarnya ya, lembut, terus kena banget di hati. Bayangkanlah saudara, kalau saudara benci sama orang, terus dia bilang dia mengasihi saudara. Nah, saya kaget di situ saudara, saya nggak bisa bilang apa-apa. Tiba-tiba cahaya itu hilang. Saya masih bingung saudara. Pada saat itu saya mau ceritakan sama suami saya mau bangun dia, saya mau ceritakan, tapi saya masih malu dong gitu kan, karena saya pernah menghina Tuhan Yesus tepat di hadapan dia gitu. Jadi saya nggak mau ceritakan langsung seperti itu kan, tapi saya nggak tenang, saya tunggu sampai siang, dan saya sampai nggak sadar diri kalau saya udah bisa jalan. Saya turun dari tempat tidur, saya kaget kok saya udah bisa berjalan gitu. Saya udah pulih, sakit sedikit pun nggak ada lagi aku rasa saat itu. Saya kaget kan, luar biasa ya memang. Tapi saya mau lagi cari tahu apakah memang benar-benar itu Tuhan Yesus. Akhirnya saya jalan ke rumah saudara suami saya ceritakan tentang kejadian itu, karena kejadian itu kayak mimpi tapi kayak nyata juga. Saya ceritakan, terus sementara saya ceritakan itu ternyata ada seorang hamba Tuhannya, seorang pendeta juga didengar. Dia bilang, oh Indah, kalau kamu sudah mendengarkan, kalau kamu sudah merasakan kuasa Tuhan Yesus, terus kamu masih kurang percaya, gini aja, engkau uji lagi Tuhan Yesus itu, uji lagi dia. Minta apa lagi ya mau Indah buktikan kalau dia itu memang benar-benar Tuhan Yesus, kalau memang dia Tuhan orang Kristen yang berkuasa. Terus saya langsung pulang, tapi sementara di perjalanan saya juga ketemu sama seorang hamba Tuhan ya, Ibu Gembala. Saya nggak tahan juga kan, saya mau pengen cerita juga sama dia. Saya cerita juga, dia bilang, Indah, kalau kamu mau itu aku ada juga buku tentang kesaksian orang Islam masuk Kristen, kamu bisa baca di situ kesaksiannya apa aja gitu kan, siapa tahu juga bisa menguatkan kamu. Terus saya pinjam buku itu, saya pulang rumah, saya baca, saya ketemu juga sama satu ayat yang gak kenal banget di hati, yaitu di Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara bisa bayangkan kan saudara, aduh saya kayak gimana lah ya rasanya, percuma dong gitu. Saya kenal sama Bapa, saya kenal sama Tuhan, kalau saya tidak mau mengimani Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tanpa Yesus, ya saya nggak bisa masuk surga berarti ya kan, karena tidak bisa bertemu sama Bapa gitu. Saya langsung kayak lebih nggak tenang lagi. Saya langsung cerita sama suami, saya sampai cerita juga sama mertua. Di situ saya panggil mama mertua, papa mertua saya, sama suami saya ceritakan semua kejadian itu. Akhirnya papa mertua saya bilang gini, ya udahlah, kalau memang Indah mau dibaptis, karena saya waktu itu langsung minta dibaptis ya. Saya sudah kuat banget waktu itu, saya sudah kuat bahwa memang dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya papa mertua saya bilang, kalau misalkan Indah udah percaya bahwa itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka nanti papa hubungi gembala yang biasa baptis gitu. Karena papa mertua saya waktu itu masih belum berani untuk baptis orang gitu, dia masih mau yang agak lebih tinggi tingkatan dari dia gitu. Akhirnya papa mertua saya hubungi gembala yang nantinya akan baptis saya, tetapi saudara, nomornya nggak aktif. Ada juga satu gembala lagi yang papa mertua saya telepon, nggak aktif juga, nggak bisa dihubungin. Itu pokoknya udah berusaha berapa kali papa mertua saya hubungi, tapi nggak bisa juga. Nah, saya hatinya semakin gelisah gitu kan, hati saya semakin gelisah karena antara ada bertolak belakang juga, karena ada di hati itu langsung bilang, itu Tuhan, dia adalah Juru Selamat, maka kamu harus dibaptis gitu. Nah, kamu udah percaya sekarang. Tapi ada juga hati yang bilang jangan gitu, kayak berusaha untuk menggagalkan gitu. Akhirnya saya masuk kamar, saya berdoa, saya bilang, Tuhan Yesus, kalau memang Engkau benar-benar berkuasa Tuhan, satu kali lagi lah Tuhan gitu, satu kali lagi lah saya mau melihat Engkau. Kalau memang benar-benar Tuhan, aku mau lihat Engkau mengadakan mukjizat dalam waktu secepatnya, saya mau dibaptis. Saya bilang seperti itu. Terus setelah itu
udah malam, kami mau tidur, saya masih seperti itu, saya bilang, tetap seperti itu, saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan Yesus engkau memilih saya sebagai anakmu, maka tunjukkan mujizatmu, saya mau segera dibaptis, seperti itu. Terus tidur malamnya itu aku mimpi ada di tepi danau itu sejuk banget, sejuk bahkan seperti di lukisan ya saudara, seperti di lukisan, tapi dalam keadaan di mimpi aku tuh aku ada di situ gitu, sepi tapi tempatnya damai, enak, sejuk di situ. Airnya juga tidak seperti danau yang lain, pokoknya airnya jernih luar biasa. Saya pengen mandi di situ. Terus tiba-tiba ada seorang bapak-bapak datang, saya kaget. Terus bapak itu bilang, kamu mau ngapain di sini? Saya bilang, aduh saya pengen mandi di sini, kayaknya airnya tuh sejuk banget. Terus bapak itu bilang, dia bilang mandi aja, dia bilang di situ, lepas semua beban-beban hidupmu gitu, airnya tuh begitu sejuk, kata bapak itu. Terus saya nggak pakai lama lagi, saya langsung turun, saya langsung mandi, saya nyebur di situ. Terus pas badan saya angkat, itu memang benar-benar seperti rasanya beban hidup saya tuh ringan saudara. Saya nggak merasa apa-apa, pikiran saya seperti tanpa ada pikir apa-apa lagi, pokoknya damai aja di pikiran saya, hati saya damai, pokoknya luar biasa. Terus tiba-tiba saya terkejut bangun, udah pagi. Puji Tuhan, sekian dulu kesaksian saya, semoga bisa memberkati saudara-saudari sekalian. Dan saya juga doakan bagi saudara sekalian yang nonton video saya ini, agar sama-sama kita tetap kuat dan teguh iman kita di dalam Tuhan Yesus. Dan sekian dulu kesaksian saya, makasih buat kalian yang sudah nonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.